Puji Bapak Yahweh, kita akan baca 1 Korintus 3 ya. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kita akan baca semua ayat ini sebagaimana tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan Roh Elohim berdiam di dalam kamu? Jika seseorang menghancurkan tempat suci Elohim, Elohim akan menghancurkan dia. Sebab tempat suci Elohim itu kudus, kamulah itu. Amin. Silahkan duduk. Haleluya, puji Bapak Yahweh, kita percaya. Seringkali kita mendengar ayat-ayat ini ya, bahwa kita adalah tempat berdiamnya Roh Kudus, ya. Nah, saya percaya ketika Paulus menyatakan ini, dia menyatakan kepada murid-murid yang sudah lahir baru, ya. Kita tahu bahwa setiap anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan, orang yang sudah diadopsi oleh Tuhan sebagai anaknya, ketika dia menerima dan mengakui Yahweh di dalam Adonai Yeshua, masih sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9 dan 10, ya kita baca aja ya. Kemudian melanjutkan dengan menguburkan manusia lamanya. Kita lihat ya, Roma 10 ayat 9 10. Jika kamu mengakui Tuhan Yeshua dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara yang mati, maka kamu akan diselamatkan. Sebab untuk pembenaran dipercaya dengan hati, dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Ini harus dilakukan bagi setiap orang sebelum dia menguburkan manusia lamanya melalui baptisan dan lahir baru. Ya. Walaupun banyak orang kalau ditanya, banyak ya walaupun namanya pelayan Tuhan ya. Kalau baptis ya baptis saja, tanpa membawa jiwa yang akan dibaptis. Dia harus mengakui dulu ya, mengakui bahwa dia percaya kepada Tuhan Yeshua sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setelah diakui dengan mulut sesuai firman Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, baru dia dikuburkan manusia lamanya. Ya. Kenapa manusia lama dikuburkan? Karena manusia yang lahir dari seorang wanita setelah manusia jatuh dalam dosa di Taman Eden, maka dia harus dilahirkan kembali. Ya. Karena manusia yang telah cacat karena kejatuhan manusia pertama dahulu, dia harus dibaptis, dia harus diselamkan, harus dikubur manusia lamanya itu yang lahir dari seorang ibu. Karena itu Yeshua kasih contoh ya. Saya sudah pernah terangkan ya. Kenapa Yeshua itu harus dibaptis? Ya. Itu kan harus jadi pertanyaan, kenapa lo Yeshua kudus kenapa harus dibaptis? Lah itu kan Tuhan sudah memberikan penjelasan. Karena biar bagaimanapun Yeshua harus memberi contoh. Dia memang dari benih yang kudus, dari Roh Kudus sendiri. Tetapi untuk menggenapkan firman-Nya yang sudah dinyatakan ratusan tahun sebelumnya, bahwa
Sang juru selamat akan lahir dari seorang perawan, ya. Artinya dia lahir dari seorang manusia. Benihnya kudus, tetapi lahirnya dari manusia yang berdosa. Setanggap. Karena itu semua yang lahir dari seorang manusia, dari seorang perempuan, kan Yesus bilang, biarlah kita menggenapkan. Seharusnya lah kita menjadi contoh. Kita lihat aja ya. Jadi kata-kata firman ini kan jangan hanya begitu aja, coba kita lihat apa sih maksudnya, ya. Di dalam Matius pasal ke-3 kita baca mulai ayat 13 saja ya. Matius 3 mulai ayat 13. Kemudian datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes, karena Yohanes ini kan sepupunya, Yohanes itu tahu bahwa dia itu adalah sang juru selamat. Makanya sebenarnya dia menolak. Namun Yohanes mencegah dia dengan berkata, seharusnya aku yang perlu dibaptis olehmu, malah engkau yang datang kepadaku. Perhatikan jawab Yeshua, ya. Akan tetapi sambil menanggapi Yesus berkata kepadanya, turutilah sekarang karena demikianlah seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran. Artinya Tuhan, ya banyak orang kalau ditanya kenapa Yesus harus dibaptis. Ya, banyak orang jawabannya macam-macam. Tetapi kita harus berpatokan kepada kebenaran firman. Yesus berkata, turuti apa yang harus kita lakukan. Dia memberi contoh bahwa seorang manusia yang dilahirkan dari seorang wanita, ada tertulis, wanita itu berdosa, dikandung dalam dosa, dilahirkan dalam dosa, kemudian hidup dalam dosa. Maka orang yang oleh gerakan Tuhan mau bertobat, harus Yesus kasih contoh. Mereka harus menguburkan manusia lama ini. Yesus kasih contoh harus begini. Harus dikubur manusia lamanya. Yang banyak dikenal oleh orang dibaptis. Disalam. Ya. Kita juga harus kalau berbicara dengan orang, ya karena saya kesian mendengar orang-orang namanya orang Kristen. Oh saya sudah dibaptis percik, sudah dibaptis selam, dibaptis percik. Itu omongan yang sama sekali ya maafkan itu ngawur. Artinya dia nggak ngerti apa arti kata baptisan. Baptis itu artinya selam. Jangan pakai percik segala macam. Itu menandakan orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Ya, diselam artinya dikubur manusia lamanya berdasarkan Roma pasal 6 ayat 3 dan seterusnya. Dikubur manusia lamanya. Kemudian dia lahir baru, inilah yang namanya lahir baru. Lahir melalui firman, lahir melalui Yesus Hamasiah sebagai ciptaan yang baru yang terus menerus diperbaharui sampai sempurna. Ya. Dan orang yang sudah lahir baru, inilah yang katanya diadopsi sebagai anak. Karena lahir dari firman, lahir dari Tuhan sendiri, makanya diangkat sebagai anak. Setangga. Diadopsi sebagai anak. Karena kita diangkat sebagai anak, maka kita diberi materai, diberi tanda, yaitu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah tanda bahwa kita adalah milik daripada Bapa Yahweh. Ya, kita lihat kembali. Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam dia pula
Kamu yang mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia pula karena percaya, kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus dari satu janji. Ya. Jadi Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang sudah diadopsi sebagai anak. Sebagai materai, sebagai cap. Rasul Paulus mengatakan, pada tubuhku ada tanda-tanda kepemilikan daripada Yeshua. Yaitu ada capnya. Ya, dicap ceklek. Ya. Galatia pasal 6 ayat ke-17. Selebihnya biarlah tidak seorang pun memberikan kesusahan kepadaku. Perhatikan. Karena di dalam tubuhku aku membawa tanda-tanda milik Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus. Ya. Ingat, kita tidak bisa melihat capnya itu, meterainya. Tapi setan lihat. Setan tahu mana yang namanya anak-anak Bapa Yahweh. Karena dia tahu, makanya anak-anak Bapa Yahweh inilah yang dicobai. Dia tidak perlu mencobai orang-orang yang bukan anak Bapa Yahweh. Kenapa? Kalau namanya orang yang tidak dimeterai oleh meterai yang berasal dari Bapa Yahweh, itu Roh Kudusnya, orang itu pasti akan binasa. Tidak punya hak, namanya bukan anak yang gak boleh masuk rumah lah. Saya tanggap. Tetapi banyak juga anak-anak Tuhan. Ya. Walaupun sudah dibaptis, seolah-olah saya kayaknya belum dibaptis dengan Roh Kudus. Lah bagaimana orang ini? Ya. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam setiap anak-anak yang menamakan diri anak Tuhan, dia tidak mungkin berubah. Gak bisa berubah. Ya. Karena hanya Roh Kuduslah yang memberikan kita kemampuan untuk kita bisa membaca firman Tuhan dan mengerti. Karena dia yang ngajar. Kita bisa baca. Seperti orang yang mempunyai pengetahuan yang luar biasa. Bisa baca, bisa hafal. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus nggak bisa ngerti. Tidak bisa. Karena firman itu yang seringkali saya katakan adalah rahasia. Kenapa? Karena firman itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Dan Tuhan hanya membuka dirinya untuk diketahui oleh anak-anaknya yang memang rindu untuk mengenal dia dengan benar. Kalau nggak rindu, walaupun sudah dibaptis, banyak orang yang dibaptis kan hanya karena bukan tanda, hanya karena ikut-ikutan aja. Ya. Banyak orang Kristen kan ya baptis hanya ikut-ikutan. Karena kan sering kali kita dengar, udah dibaptis, wah dia pergi ke Israel, di sana dibaptis lagi. Di Sungai Yordan ini, lah kemana imanmu? Bukan Sungai Yordan yang menyelamatkan. Ya, si Paulus itu tidak dibaptis di Sungai Yordan. Tidak, sida-sida Ethiopia itu tidak dibaptis di Sungai Yordan. Ada air masuk. Tetapi di situ kita melihat bahwa orang yang seperti itu sangat meragukan. Dia percaya enggak? Seolah-olah baptisan itu dipakai sebagai main-mainan. Tidak bisa. Ya. Kenapa begitu? Karena tidak ada Roh Kudus. Ya mungkin waktu masuk di dalam baptisan juga nggak diajarin dulu. Ya, nggak diterangin apa arti baptisan. Banyak orang dibaptis tapi nggak ngerti artinya. Ya, hanya seolah-olah, bahkan ada terjemahan-terjemahan yang mengatakan dibaptis itu sebagai tanda pemilikan menjadi jemaat gereja. Lah bagaimana begitu? Tetapi itulah kenyataannya. Tapi saya senantiasa mengajarkan kepada saudara, percayalah ketika kita sudah dibaptis dengan benar dan dengan cara yang benar,
Dan memang sebelumnya sudah diberitahu dan diajarkan apa arti baptisan itu. Percayalah, ketika kita sudah dibaptis, maka walaupun kita tidak dengar, walaupun kita tidak lihat, di alam roh ada pengakuan, inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Lah kepada anak-anaknya ini, kalau anak-anaknya rindu untuk mencari kebenaran dengan benar, ya, maka dia akan membaca firman. Ketika dia membaca firman, ketika dia dengar firman, maka rohnya dicelikkan untuk dia bisa mengerti firman. Ya, kalau engkau dibaptis tapi juga nggak mau baca firman, mungkin ya, itu namanya pertobatan yang main-main. Orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia harus baca firman. Kenapa? Karena firman itu pribadi Tuhan. Firman itu ditulis 66 kitab yang kita percaya. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau kita tidak mau membacanya, lo bagaimana kita mengerti? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kecuali kalau kita ya di dalam alam roh kita bisa berbicara dengan Tuhan. Sebagaimana dahulu. Katakanlah mulai dari Adam, Hawa, mereka kan bicara dengan Tuhan, nggak ada buku itu, ya. Orang-orang pilihan Tuhan itu sampai kepada zaman Abraham, zaman Yakub yang kita pelajari sekarang pun, kan belum ada kitab suci, ya belum ada. Itu berbicara langsung dengan Tuhan, ya. Nanti setelah Torah turun, yang ditulis oleh Tuhan sendiri, kemudian Bapa Yahweh mengajarkan kepada Moshe, baru di situ dapat dikatakan ada tertulis. Moshe tidak tahu kejadian-kejadian dari kitab Kejadian 1 ayat 1, dia nggak tahu. Tetapi saya percaya ketika dia berkomunikasi dengan Tuhan 40 hari 40 malam, Tuhan ceritakan, Tuhan suruh tulis. Tetapi ingat, semua firman itu rahasia. Sehingga banyak rahasia-rahasia yang memang kalau kita tidak baca dan tidak dibuka oleh Tuhan, tidak bisa. Kita tidak mungkin bisa mengerti firman Tuhan dengan benar. Ya. Nah, Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, sebagaimana tertulis, Yeshua sendiri mengatakan, ketika kita sudah bertobat dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau menguburkan manusia lama kita melalui baptisan bersama dengan Dia, maka Dia memberikan kepada kita cap sebagai tanda kepemilikan. Ini milik saya. Setan lihat dan setan tidak akan pernah bisa mengganggu anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dengan cara yang benar dan dengan nama yang benar. Tetapi namanya setan ada tertulis, dia itu lecek. Dia berusaha menggoda manusia dengan cara mempengaruhi jiwa mereka, mata mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka, indera mereka. Hanya digodain aja. Kalau tertarik, lah ini jadi makanan dia. Ya. Jadi makanan dia. Ya, kita sudah belajar dalam kitab Kejadian kan. Kalau saya tanya mungkin banyak yang lupa. Yaitu kita mulai sekitar udah hampir setahun ya tentang kitab Kejadian. Kalau kita berbicara antar kita di sini, ya mungkin masih ada yang ingat lah, ya. Karena apa? Roh Kudus itu mengajarkan kita dan mengingatkan kita. Tapi kan saya sebagai gembala sekali-sekali ngetes kan boleh kan, ya. Ya, kita harus bisa ingat bahwa firman Tuhan itu tidak berubah. Firman Tuhan katakan ketika manusia diciptakan, dalam kita Kejadian kan pasal 1, pasal 2,
Manusia ditempatkan di Taman Eden. Masih ingat? Nah, kalau Tuhan yang menempatkan manusia di Taman Eden, setan itu tidak mungkin bisa masuk. Saya tangkap. Tapi kenapa dia bisa masuk? Betul nggak? Kenapa dia bisa masuk? Itu sudah pernah diajarkan, cuma saya mau ngetes aja, masih ingat nggak nih? Itu banyak orang yang tidak mengerti, yang karena kemurahan Tuhan kita bisa menerima pembukaan. Ya, manusia tidak akan mungkin bisa dijamah oleh setan yang ada di dalam taman yang khusus. Kalau di dalam taman yang khusus, setan tidak bisa masuk, tidak bisa. Ya, tetapi itulah liciknya si setan ini. Ya, ketika Tuhan tanya ke Ayub, setan kan ngomong, kau pagari sih, betul nggak? Kau pagari, ya nggak mungkin saya bisa masuk. Lah itu mirip-mirip sebenarnya kejadiannya ketika manusia ada di Taman Eden. Kenapa setan bisa masuk? Memang itu tidak ditulis kenapa dia bisa masuk. Tetapi segala sesuatu ada celah sedikit, setan itu pendakwa, kata kitab Wahyu. Saya tangkap. Cuman mungkin kayak saudara sudah lupa kenapa bisa masuk. Lah kan lupa kan. Nah kita refreshing. Supaya nanti kalau orang nanya ngerti. Kalau saya tanya apa dosa pertama manusia? Ya? Apa? Hah? Sombong itu dosanya si setan itu. Ya. Banyak orang menyatakan, ya ini udah pernah di ayat, saya ngetes aja nih. Apa dosa pertamanya? Karena memang itu nggak disebut ya. Tidak disebut secara jelas. Karena kalau saudara tanya kepada orang-orang yang menamakan diri orang Kristen, dosa pertama adalah Adam, Hawa, khususnya Hawa. Ketipu sama setan, dia makan buah. Salah. Ya. Saya pernah ajarkan, tapi kan saya mau lihat udah hampir setahun kan ini. Ini lupa apa ingat ini. Ya. Karena tidak punya atau menolak perintah Tuhan. Bapak ya Tuhan ingetin kan. Artinya kalau nanti orang nanya saudara tahu. Perintah pertama dari Torah adalah beranak cuculah. Penuhi bumi itu perintah pertama. Kita sudah belajar berdasarkan firman Tuhan. Setelah hampir kalau saya tafsirkan 5.000 tahun. Kok gak punya anak ini? Bisa gak? Wah gimana 5.000 tahun? Oke lah, saya sudah pernah ngajarkan. Cuman yang gampang aja lah, yang gampang. Orang kalau ditanya manusia itu diciptakan pada hari keberapa? Hari ke-6. Satu hari 1.000 tahun. Hari ke-6 1.000 tahun. Hari ke-7 istirahat kan? Berarti udah 2.000 tahun. Betul nggak? Loh itulah yang banyak orang tidak mengerti. Sehingga ketika banyak orang ditanya berapa umur Adam? 930 tahun. Bukan, itulah rahasianya. 930 tahun itu setelah dia jatuh dalam dosa. Sampai dia mati itu 930 tahun. Tetapi sebelumnya. Berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan yang sudah dibuka. Umurnya sekitar 5.000 tahun lebih. Baru dia tertipu. Kenapa? Baru si setan bisa masuk ke Taman Eden. Kenapa? Mungkin walaupun tidak tertulis. Tetapi berdasarkan kitab Ayub. Setan ini kan ngedakwa. Bisa aja setan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu lihat Adam dan Hawa. Perintahmu kan beranak cucu. Ini gak beranak cucu. Sudah sekian ribu tahun.
Bisa tangkap? Setan itu pendakwa. Artinya karena ya itulah skenario Tuhan. Bisa tangkap? Loh, setan itu kebenar. Udah sekian ribu tahun Tuhan nggak punya anak ini. Mereka nggak mandul ya. Nggak mandul. Tetapi mereka kenapa nggak mau punya anak? Happy, semua nyaman, semua ada. Ya, dan dulu memang belum ada namanya, waktu itu belum ada. Waktu itu ada ketika manusia jatuh dalam dosa baru ada waktu. Karena itu kita bisa memperhitungkan berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Umurnya paling sedikit 5.000 tahun. Setelah 5.000 tahun tidak punya anak atau tidak mau punya anak. Saya menafsirkan setan bujuk-bujuk Tuhan. Akhirnya kan dia bisa masuk ke Taman Eden. Saya tanggap. Dia bisa masuk ke Taman Eden. Tuhan izinkan manusia dicobai oleh setan. Karena apa? Dosa adalah pelanggaran terhadap Torah. Sekian ribu tahun Tuhan bersabar. Ini bumi kok kosong aja. Lah disinilah kita melihat cara Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, saya mengharapkan kalau saudara juga berkomunikasi dengan orang, ya, banyak orang juga yang tidak berpikir sejauh itu. Ya, karena jelaskan firman Tuhan menyatakan Adam dan Hawa ditaruh ya di Taman Eden. Artinya taman itu dijaga. Loh, kenapa setan bisa masuk kalau dijaga? Karena ada pemberontakan tersembunyi dalam tanda kutip. Tuhan sudah perintahkan punya anak. 5.000 tahun gak punya anak. 5.000 tahun ya, bukan 5 tahun, bukan 5 hari. 5.000 tahun kurang lebih berdasarkan ayat-ayat yang sudah pernah dibuka. Lah di sini kita melihat, ya, ada celah sedikit. Itulah yang dimanfaatkan oleh setan. Karena itu ada tertulis, jangan beri kesempatan kepada setan. Ya, jangan. Loh, ketika manusia diciptakan kan, terus kan setan kan dengar, beranak cuculah, bertambah banyak. Setan dengar. Tapi tidak dilakukan. Ini bahan. Tuhan, ini kok ngelawan. Ya, saja kan. Ya bisa aja kalau ya kita berasumsi lah. Bisa aja Tuhan ini kok nggak dihukum, udah ngelawan Tuhan. Bisa aja bilang setan, oh saya dihukum, kok dia nggak dihukum. Loh, namanya setan licik. Akhirnya dengan kelicikan itu setan diizinkan masuk, dicobailah si Hawa. Si Hawa ketika dicobai, sayangnya dia mau berkomunikasi dengan setan. Karena itu di tempat ini saya mengajarkan saudara, jangan sampai kita diajarkan untuk berkomunikasi dengan setan. Nah, banyak kan saya dengar sendiri kadang-kadang ada khotbah-khotbah orang. Oh, nanti saya ajarin bagaimana supaya tahu setan. Kok ngajarin? Itu namanya pelayan Tuhan kok ngajarin setan. Ya. Saya dengarnya sedih. Karena orang-orang ini adalah orang-orang, bukan 1 2 ya. Ada orang yang percaya Bapa Yahweh. Tetapi kita melihat mulai terjadi pemberontakan terhadap firman. Sadar ataupun tidak sadar. Tetapi kalau kita melihat dengan teliti, memang Hamasya palsu dimunculkan. Mereka yang mengetahui, kalau dikatakan Hamasya palsu, berarti kan orang ini orang yang ahli kitab. Kalau dikatakan mungkin orang-orang seperti orang ahli-ahli Torah, ahli-ahli kitab. Tetapi karena ketidakhati-hatiannya, ya terpleset. Yang diajarin nyari setan. Ya. Lah bagaimana? Dan yang lebih
lebih gawat lagi. Yang diajarkan itu cari setan dan itu dianggap sebagai kebenaran. Sehingga apa yang Tuhan singkapkan bagi saudara dan saya di dalam kitab Timotius dikatakan itu pengetahuan-pengetahuan palsu, pengetahuan-pengetahuan yang menyesatkan, tetapi dianggap sebagai kebenaran. Akhirnya yang membuat iman mereka menyeleweng. Ya, saya tanya sama saya. Ya, nah ini yang harus sangat kita berhati-hati. Sesuatu yang tidak benar tapi dianggap sebagai kebenaran. Yang itulah yang mengakibatkan iman banyak orang menjadi terselewengkan. Karena dianggap sebagai kebenaran. Udah tahu salah tapi dianggap sebagai kebenaran. Ya kita sudah baca ya teman, Tuhan ingatkan terus ya. 1 Timotius pasal 6 ini. Kita baca ayat 20 dan 21. Hai Timotius, jagalah apa yang telah dipercayakan. Seraya menghindari percakapan-percakapan kosong yang duniawi. Dan pertentangan mengenai pengetahuan yang tergolong palsu. Yang karena mengakuinya beberapa orang telah menyimpang dari iman. Ya. Pengetahuan-pengetahuan palsu yang seperti saya katakan tadi. Katanya jemaat Tuhan, kok diajarin pengetahuan setan? Ya, kita melihat ini akhirnya dan itu dianggap sebagai suatu kebenaran. Di dalam terjemahan Lukas, jagalah apa yang telah dipercayakan kepadamu, hindari percakapan kosong yang bersifat duniawi dan perdebatan mengenai pengetahuan palsu yang oleh beberapa orang diakui sebagai kebenaran. Udah pengetahuan palsu dianggap sebagai kebenaran, ya. Sehingga mereka menyimpang dari iman dan itu terjadi saat ini. Terjadi saat ini. Kenapa bisa terjadi? Karena tidak membiarkan Roh Kudus berkuasa seutuhnya dalam hati mereka. Yang mereka pikir hanya pengetahuan. Mereka memplesetkan apa yang dikatakan dalam kitab Hosea pasal 4 ayat 6. Nah, kita baca aja Hosea pasal 4 ayat 6. Ya. Umatku dibinasakan karena apa? Karena kurang pengetahuan. Loh ini yang diambil. Karena ayat yang sudah diplesetkan, yang dia cari pengetahuan. Yang dicari pengetahuan yang palsu. Yang dianggap sebagai kebenaran. Ya. Bahkan orang menganggap, oh ini kitab suci yang baru. Ya sudah. Kalau itu dibiarkan ya jangan heran. Ya. Orang yang menamakan diri umat pilihan pun, kalau dia beri celah bagi setan, setan itu licik. Sudah tahu pengetahuan-pengetahuan itu bertentangan dengan firman, tetapi terjadi pembiaran. Terjadi pembiaran. Udah tahu tidak sesuai firman, tapi dibiarkan. Loh setan dikasih kesempatan, tujuan setan hanya mencuri, membunuh dan membinasakan. Terutama kepada siapa? Kepada mereka yang dinamakan orang pilihan Tuhan. Tetapi Tuhan sebagaimana tertulis, dia sedang bekerja orang yang sudah dipilih, ditentukan sejak dunia diciptakan. Atau sebelum dunia diciptakan. Orang-orang ini harus dibersihkan, harus dimurnikan, harus disucikan, harus dikuduskan. Dan itu hanya dapat terjadi melalui kebenarannya, melalui firman-Nya. Karena itu dia beri kepada kita Roh Kudus-Nya. Untuk menolong kita, bukan saja kita giat membacanya, tetapi juga giat untuk mengerti dan mempraktekannya. Karena Roh Kudus yang akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus mempraktekannya.
Ya. Sehingga kita tidak akan pernah bisa tertipu dengan ya hamasia-hamasia palsu itu. Ya, kita harus tegas-tegas ya. Tadi disaksikan, oh waktunya sudah dekat. Semakin dekat waktunya setan bekerja semakin luar biasa. Karena dia ngerti. Ya, dia ngerti bahwa kalau waktunya sudah dekat, waktunya dia sudah. Artinya masa kekuasaan dia pun ditetapkan oleh Tuhan sampai segini aja. Karena itu dia berusaha menarik sebanyak-banyaknya. Bahkan apabila mungkin orang yang memang sudah Tuhan pilih dan tetapkan untuk diselamatkan. Termasuk saudara dan saya. Karena itu kita harus berani mengambil suatu sikap tegas. Kita mengasihi semua orang. Ya. Tapi kalau orang itu tidak mau berjalan sesuai dengan kebenarannya. Karena kita mau selamat. Karena orang ini tidak mau diajak untuk berjalan menuju kepada keselamatan. Ya udah tinggalin aja. Kita nggak bisa bertenggang rasa, nggak bisa. Termasuk keluarga kita ya. Termasuk keluarga kita. Ya memang sedih. Tetapi kita harus ingat yang lebih sedih itu Tuhan. Tuhan yang lebih sedih. Karena Tuhan menciptakan manusia untuk dia. Tetapi karena manusia lebih mementingkan kedagingannya. Dan setan memberikan kepuasan bagi kedagingannya. Loh ini jadi makanan setan. Karena itu Tuhan dengan jelas-jelas katakan matikan kedaginganmu. Supaya setan tidak punya kuasa sedikit pun untuk menipu kita. Karena kita sudah matikan kedagingan. Dan kita melihat dari ayat-ayat pembacaan yang kita baca tadi. Ya, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat kudus daripada Elohim. Ya. Karena ada orang yang sudah dibaptis, sudah jadi baptis dengan nama yang benar, cara yang benar. Tapi nggak pernah mau baca firman. Bagaimana? Ya. Bagaimana? Karena firman itu sendiri adalah Tuhan. Lah kita, ya saya sebagai pelayan Tuhan harus ngomong buat kita semua bagi engkau yang ada dalam sini maupun yang di luar sana. Tanpa kau baca firman yang tertulis, tidak mungkin imanmu bertambah. Tidak bisa. Ya, karena Tuhan tidak mau menyia-nyiakan apa yang sudah diberinya kepada manusia melalui Moshe. Ya, kurang lebih berapa? 3.500 tahun. Ya. Kan dari kita ke Yeshua 2000. Dari Yeshua katakanlah ke Daud atau ke Abraham itu 2000. Jadi 4000 kan. Nasi Moshe itu kan dari Abraham sampai Moshe itu sekitar 500-an tahun. Jadi kira-kira ya 3.500 tahun yang lalu sudah dikasih. Firman itu tetap tidak berubah. Bahkan pada akhir zaman berdasarkan anugerah Tuhan. Supaya memperkuat iman percaya saudara dan saya. Apa yang dahulu terjadi. Benda-benda tulisan-tulisan yang pernah dinyatakan oleh orang-orang percaya. Dengan cara Tuhan. Oleh orang-orang yang diurapi para arkeolog. Mereka menggali dan mereka temukan. Luar biasa. Bahkan kota yang sudah terpendam di bawah Yerusalem. Mereka menemukan banyak sekali. Termasuk apa yang dinamakan kolam Siloam. Untuk apa itu ditemukan? Untuk membuat kita yakin bahwa apa yang ditulis itu bukan omong kosong. Tapi itu ada. Itu ada. Dan kita mengucap syukur
Tidak ada sesuatu yang ditutup. Sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Tidak ada sesuatu yang tertutup. Semua Tuhan buka, Tuhan buka, Tuhan buka. Dan supaya iman percaya kita pun semakin hari semakin bertambah-tambah. Matius 10 ayat ke-26. Matius pasal 10 ayat 26. Oleh karena itu janganlah kamu takut akan mereka. Perhatikan ayat ini. Sebab tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan disingkapkan. Dan yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Artinya semua firman Tuhan yang adalah rahasia. Tuhan mau buka, Tuhan mau buka, Tuhan mau buka. Termasuk dia buka. Ada anak setan, ada anak Tuhan. Walaupun banyak orang gak percaya, itu bukan urusan kita. Tetapi ada tertulis dalam 1 Yohanes pasal 3. Ada anak-anak Tuhan dan ada anak-anak setan. Dan kita sudah belajar dan diajar oleh Roh Kudus. Dari mana anak-anak setan? Ya. Walaupun banyak orang dunia banyak yang gak percaya. Gak percaya. Tapi kalau kita tanya, itu raksasa dari mana? Loh, ada orang yang ngomong lagi, oh itu akibat incest. Itu jawaban yang gak ada hikmat sama sekali. Karena incest maka terjadi raksasa. Loh, Abraham sama Sarah itu incest bukan? Itu satu bapak itu. Lain ibu, incest itu. Gak raksasa anaknya. Ya. Jangankan dulu, sekarang pun masih banyak terjadi kan. Ada beberapa suku, nggak usah di luar, di Indonesia. Ada suku-suku yang memang antar keluarga aja kawin. Mereka memang tidak keluar. Tapi itulah cara Tuhan kasih lihat. Bahwa apa yang didesas itu karena incest maka ada raksasa. Lu jangan dengar mulut-mulut yang seperti itu. Ya. Karena incest itu memang harus terjadi. Kalau dari zaman Adam, kalau nggak ada incest, ya Adam aja sendiri sama Hawa. Ya. Nah di sini kita belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Tetapi setelah hukum Torah datang secara tulis, baru ada larangan. Kenapa? Karena jumlah orang sudah cukup. Kalau dulu belum cukup. Tapi setelah cukup baru lah oke, ini sama ini tidak boleh. Ada larangan-larangan yang memang harus diikuti. Ya. Jadi ya kita harus melihat dengan pimpinan Roh Kudus kita diajar. Ya. Tetapi ada tertulis, kita sudah tahu ada Roh Kudus. Nah, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Jangan sampai kita melukai, mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu bersemayam dalam hati kita. Tetapi kalau kita mendukakan dia dengan bagaimana kita bohong melulu. Bohong melulu. Terus melakukan hal-hal yang tidak benar. Hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita lakukan itu mendukakan Roh Kudus. Kita lihat dalam Efesus pasal keempat ayat ke-30. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Elohim, yang olehnya kamu telah dimeteraikan hingga hari penebusan. Saudara dan saya harus menyadari bahwa Roh Kudus yang ditempatkan Tuhan di dalam kita, ya, dia akan tinggal di dalam kita sampai selamanya. Kalau kita tidak mendukakan dia. Ya. Di dalam Yohanes pasal ke-14 kita lihat. Ayat ke-16.
Aku akan meminta kepada Bapa dan dia akan mengaruniakan kepada penghibur yang lain. Supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Yaitu roh kebenaran. Yang dunia tidak dapat menerimanya. Karena dunia nggak lihat. Juga tidak mengenal, namun kamu mengenalnya. Karena dia tinggal bersama kamu dan akan di dalam kamu. Dunia nggak tahu. Roh Kudus itu bukan diobral ya. Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itulah yang Tuhan mau supaya kita mengenal dia dengan benar. Apabila kita menghargai kehadirannya dalam hati kita. Dia itu tinggal dalam hati kita. Dan dia itu berdasarkan ayat 26 kita lihat. Ya. Ayat 26 dari Yohanes 14. Penghibur yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku. Dia akan mengajar kamu segala sesuatu. Ingat itu baik-baik. Yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang pernah dikatakan Tuhan artinya yang tertulis. Dia akan ajarin. Ini artinya ini. Ini artinya ini. Ini artinya ini. Karena semua itu rahasia. Tetapi bagaimana dia mau ajarkan kalau kita nggak pernah baca? Jangan anggap enteng apa yang tertulis. Ya. Ya sebaiknya yang berupa kitab lah. Jangan pakai HP. Karena pakai HP itu terbatas ya. Sangat terbatas. Ya artinya kalau memang lagi istilahnya mungkin lagi jalan-jalan ya kebetulan kita lagi melayani orang tanpa di set sebelumnya ya mungkin ya bisalah kita pakai itu. Tapi saya menganjurkan kepada kita semua ya kita kan punya kitab suci. Ya, kita bisa belajar. Kemudian ada kata-kata yang sulit ya yang mungkin kita tidak bisa mengerti. Nah, lihat di bawah kitab suci, di bawah kitab suci ya. Kitab bukan HP. Di bawah kitab suci itu kadang-kadang ada catatan kaki. Artinya ayat ini bisa dibandingkan dengan ayat ini. Bisa tangkap? Sehingga dengan demikian kita diajar untuk mengetahui lebih dalam apa maksud sebenarnya. Tetapi kalau pakai HP, ya udah. Nggak ada catatan kakinya. Dan kau pun tidak bisa bikin catatan di HP. Paling sedikit dengan pengetahuan saat ini, nggak tahu nanti ya. Misalnya nanti kan bisa beda. Ya. Tapi sekarang ini tidak ada pengetahuan yang di HP ada catatan kaki terus dijelaskan lebih detail. Belum ada. Dan mungkin belum pernah terpikirkan. Tapi kalau buku kitab suci ini kita bisa kan tulis-tulis. Ini sama dengan ayat yang di sini. Sama dengan ayat. Kemudian kita bandingkan. Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan. Ini maksud Tuhan. Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya untuk mengerti setiap kata dengan benar. Dan kita dapat mengartikannya serta mencoba untuk mempraktekkan dengan benar. Dengan pertolongan Roh Kudus. Itulah gunanya Roh Kudus. Tetapi apabila kita mendukakan Roh Kudus. Tidak menjaga diri kita. Ya otomatis Roh Kudus. Walaupun dikatakan Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kita selamanya. Tetapi kalau kita tidak menjaga kekudusan. Namanya aja Roh Kudus. Nggak mungkin dia tinggal di tempat yang tidak kudus. Ya. Walaupun kita harus mengakui setiap hari pun. Walaupun kita udah minta ampun. Setiap hari pun kita masih berdosa. Karena itu Yeshua berkata. Oh minta ampun doa Bapa kami minta ampun setiap saat. Supaya kita dilayakkan oleh dia. Ya. Karena kan dosa itu kan kita buat tanpa sengaja. Sama-sama kita lihat sesuatu udah berdosa. Padahal kita nggak ada maksud ke situ kan.
Atau kita berpikir, tiba-tiba terpikir sesuatu yang nggak benar. Itu padahal nggak ada sama sekali, bisa aja kan. Tapi dalam pandangan Tuhan ya itu sudah cemar. Karena itu setiap saat ketika kita diingat Tuhan, ampuni saya. Sehingga situasi dan kondisi saudara dan saya tetap terpelihara dalam kekudusan dan kebenaran. Ya. Firman Tuhan dengan jelas, jika seseorang menghancurkan tempat kudus Elohim, maka Elohim akan menghancurkan dia. Sebab tempat kudus Elohim itu suci, dan itu adalah kamu, saudara dan saya. Ya, kalau kita tidak menjaga kekudusan, ya perhatikan, kalau kita tidak menjaga kekudusan, Roh Kudus pasti pergi. Kalau Roh Kudus pergi, ingat ya, setan itu selalu lihat. Setan nggak? Setan itu selalu lihat kalau ada Roh Kudus, dia nggak berani ganggu. Setan nggak maksudnya. Tetapi kalau kita mendukakan Roh Kudus pergi, dia lihat ini kosong. Ada tertulis, oh tempat yang dahulu pernah dikuasai oleh setan. Ketika orang ini bertobat, loh sekarang dia kosong. Loh dia masuklah berapa? 7 macam setan yang lebih dahsyat. Akhirnya kondisinya lebih parah dari sebelumnya. Loh itu memang sesuatu yang nyata. Dan senantiasa Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya yang menghancurkan, kan firman Tuhan bilang. Maka Elohim akan menghancurkan dia sebab tempat Elohim itu suci dan itu adalah kamu. Bukan berarti Tuhan yang hancurin. Setan nggak maksud saya. Kalau Roh Kudus pergi, bukan Roh Kudus yang hancurin, bukan Tuhan yang menghancurin. Begitu kita pergi, setan yang masuk. Akhirnya artinya Tuhan membiarkan setan menghancurkan. Tuhan tidak pernah punya rencana untuk menghancurkan orang pilihan. Tidak ada. Dia berusaha untuk mengingatkan. Tetapi kalau orang itu keras kepala, ya dia pergi. Ketika dia pergi, ya setan yang masuk. Setan hanya mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dengan demikian kita pun harus sangat berhati-hati. Di dalam menjalani hidup ini, semakin dekat waktunya, kedatangan, kita kan sudah main hitung-hitungan. Sudah semakin ini kan, ntar lagi tahun 24 nih. Ya. Begitu cepat waktunya. Tetapi kita melihat bagaimana persiapan kita. Oh kan berdasarkan perhitungan tahun sekian. Kalau sampai tahun itu. Ya, kalau Tuhan bilang, pulang, siap nggak? Setan kamu saya. Anytime, kapanpun Tuhan bilang pulang, ya Tuhan, jadilah kehendak. Setan nggak? Jadilah kehendak. Kalau itu kehendak Tuhan. Ya. Nah kita artinya setiap saat kita siap. Sebagaimana tertulis. Aku hidup untuk Tuhan. Kalau mati adalah keuntungan. Kenapa untung? Karena kita sudah punya tempat yang sudah Tuhan siapkan. Tetapi bagaimana Tuhan mau siapkan? Kok nggak pernah kirim apa-apa ke sana? Betul nggak? Loh ini satu pengalaman yang luar biasa ketika kami melayani di daerah-daerah. Ya memang udah lama, tapi kan dulu kan sedang gencar-gencarnya. TKI dikirim ke luar negeri. Ya orang-orang yang pelayan Tuhan yang ngomong sama saya, Pak, tuh lihat ini kampung Pak. Tuh lihat, waktu masih zaman apa? Parabola itu kan, itu Pak, parabola gede-gede, rumahnya bagus-bagus. Kalau ada parabola seperti itu dan rumahnya bagus-bagus, pasti ada anggota keluarganya yang kerja di luar negeri. Pasti. Memang banyak ya, saya lihat, wih luar biasa. Di situ Tuhan kasih ingat. Ya.
Yesus berbicara, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya istilahnya, ya kita jabarin sedikit lah. Istilah Tuhan sediakan kapling di sorga nih. Kapling, tek. Loh, tapi rumahnya dari mana? Loh kita yang harus supply, kirim biaya. Kirim apa yang kita buat di sini. Kebaikan, kegiatan hidup kita yang sesuai firman Tuhan. Itu merupakan persembahan kepada Bapa Yahweh. Dari persembahan ini ya kita ilustrasi ya. Persembahan ini kelakuan kita yang baik, semua yang baik-baik. Ini bahan-bahan untuk membangun rumah di sana. Sama seperti TKI itu. Sehingga ketika TKI ini pulang, dia lihat, waduh rumahku bagus. Rumahku bagus dibandingkan dengan yang lain. Ketika kita pun pulang sebagai tenaga kerja sorga yang kerja di bumi, Tuhan sudah siapkan sehingga dikatakan, mari anakku, ini rumahnya udah siap. Sedang nggak? Nah, sekarang sudah nyiapin belum? Kan itu masalahnya. Kita belajar dari apa yang kita lihat. Tuhan memang berencana untuk membuat, kan Yesus sendiri bilang, aku menyediakan tempat. Ya. Tetapi tempatnya itu bagaimana? Itu tergantung bagaimana kita merespon apa yang dia firmankan. Kalau kita melakukan semua apa yang tertulis dengan benar dan menyenangkan hatinya, maka dia akan menyiapkan rumah yang nyaman di sana. Tempat yang memang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ya. Jangan kita mempunyai pandangan yang ya kalau saya katakan agak negatif. Ya. Nggak apa-apa lah saya di pintu sorga juga. Yang penting di sorga. Lah kayak begini. Saudara pernah dengar itu? Ya. Nggak apa-apa yang penting di sorga. Di pintunya juga nggak apa-apa. Lah. Bukan itu. Saya memang percaya bahwa sorga itu seperti kerajaannya. Bapak kita sebagai rajanya. Ya, karena itu ketika murid-murid bertanya atau ngomong sama Yeshua, tempatkanlah satu di kananmu, satu di kirimu. Tuhan bilang itu sudah ditetapkan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan memang Tuhan sudah sediakan tempatnya. Tetapi bagaimana nanti tempatnya itu juga kalau saya tafsirkan. Apa yang kau buat di sini, apa yang kau tabur di sini, itu akan kita tuai di sana. Karena itu mari kita berusaha. Jangan malas. Tadi kan kesaksian tadi kan jangan malas. Jangan malas. Orang malas ya jangan mengharapkan tempat yang baik. Nggak bisa. Tuhan benci pemalas. Ya. Tuhan mau kita, saudara dan saya itu hidup di muka bumi itu untuk sesuatu tujuan. Untuk sesuatu, bukan hanya hampa-hampa. Ya. Ada orang yang ya kadang-kadang kalau saya lihat, ini hamba pelayan Tuhan kan, pelayan Tuhan. Mereka kasih tahu tugasnya melayani, bukan dilayani. Ya. Apa yang kita lihat kadang-kadang kan, ya umpamanya di tempat kita gini kan. Oke, kita mulai basuh kaki. Wah, kita lihat, pelayan bukan pelayan yang nyiapin, jemaat yang nyiapin. Pelayannya duduk. Bisa tahu nggak maksud saya? Saya kan sebagai gembala saya lihat. Katanya melayani. Tapi yang keluar masuk kamar mandi ngambil air, ngambil ini. Jemaat. Dia nunggu. Minta. Model kayak begini yang jangan sampai kita contohi. Ya kita harus tegas-tegas ya. Kita tahu tugas kita. Layani dengan sungguh-sungguh. Saya sama sekali tidak ada keberatan ketika saya beresin rumah ini, nyiapin untuk perjamuan segala, kan saya siapin semua. Ya. Karena saya tahu itulah tugas saya.
ya saya kerjakan semaksimum mungkin yang dapat saya kerjakan bagi kemuliaan Tuhan. Nah, saudara pun mempunyai tugas. Jangan hanya, wah gak apa-apa aku kan jemaat lah. Itu kan kata-kata seperti itu seolah-olah mentang-mentang jemaat ya tidak melakukan sesuatu. Ini rumah Bapak kita. Lain kan kalau bilang ini rumah Bapak kita. Apa yang kita bisa lakukan? Ya lakukanlah yang baik. Mungkin ya ini pekerjaan yang gampang lah. Umpamanya ini gambar nih, gambar tabernakel nih. Agak miring sedikit. Udah tahu miring, biarin aja. Loh gimana? Ya lurusinlah dikit. Itu kan sepele. Tetapi saya percaya itu pun Tuhan nilai. Kita tahu bahwa ini rumah Bapak kita. Jadi tanpa disuruh pun kalau ada sampah sedikit ya ambil aja. Taruh di tempat sampah. Itulah yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah Bapa. Itu hal yang kecil. Tapi banyak hal yang lain. Tuhan berikan perintah. Pergi beritakan Injil. Bukan beritakan Injil. Malah kumpul-kumpul sama teman. Krak arak yang diminum. Bagaimana menjadi contoh? Kita harus benar-benar menjadi contoh yang benar. Karena setan pun bekerja. Supaya apabila mungkin karena kita lalai, kita mendukakan Roh Kudus. Ketika kita mendukakan Roh Kudus, setan yang masuk. Karena itu jelas dikatakan firman Tuhan. Jangan beri kesempatan kepada setan. Setan itu licik. Dan banyak orang memang tidak mengerti bahwa kesempatan itu sejak Kejadian pasal 1, pasal 2 itu sudah ada. Tetapi orang tidak mengerti karena itu mereka kalau ditanya apa dosanya. Loh, dia makan buah. Ya hanya itu. Padahal yang harus mereka pikir kenapa setan bisa masuk ke Taman Eden. Setan enggak? Setan tidak akan pernah bisa masuk tanpa izin Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Itu tanda tanya. Memang tidak ditulis. Tetapi saya percaya sebagai seorang pelayan Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan setan masuk Taman Eden. Tidak mungkin dia bisa masuk. Karena Tuhan yang menempatkan pasti Tuhan jaga. Kenapa Tuhan izinkan? Karena dosa. Apa itu dosa? Pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, di sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapak, kita belajar. Ya. Kita belajar sama-sama belajar, saudara belajar, saya belajar. Ya, karena setiap kita belajar ada aja hal-hal baru yang Tuhan mau buka. Nah, kemudian kita diskusikan kan paling sedikit seminggu sekali kan kita bisa diskusi. Gini apa sih? Nah, kita kan saling tukar pengetahuan tentang firman. Tuhan mau saudara dan saya memiliki pengetahuan yang penuh dan benar tentang Bapa Yahweh melalui firman. Ya, kita belajar, kita lihat. Sehingga dengan demikian tanpa kita menyadari, iman kita akan semakin bertumbuh, pengenalan kita kepada Dia akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Ya, saya menyadari itu. Karena saya dulu kan juga sama aja. Sama, saya kan pernah bersaksi kepada saudara. Saya sampai tamat sekolah tinggi, sampai kerja, itu nggak pernah. Sama sekali tidak terpikir untuk jadi pelayan Tuhan, tidak ada. Tetapi kalau Tuhan sudah memanggil, kita tidak bisa menolak. Karena Tuhan punya cara untuk menarik. Saya tangkap. Loh kalau kita sudah ditarik mengenal percaya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang engkau mau saya buat? Jangan diam-diam, Tuhan mau kita proaktif. Ya,
Tuhan juga kadang-kadang mau lihat kita ini responnya bagaimana. Apa hanya mengenal Tuhan, yang penting datang ibadah, duduk, memuji Tuhan, menyembah. Bukan, Tuhan mau lebih. Tetapi Tuhan mau kita juga responsif terhadap apa yang ditulis. Nah, saya percaya apabila kita mau maju dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan mengenal Dia dengan benar melalui firman-Nya. Karena itu kita mengucap syukur kan ketika ada orang-orang yang dengan buku-buku yang sudah dikenal banyak orang saat ini. Kita berani menyatakan ini enggak benar karena ada tertulis begini. Saya enggak. Kita berani menolak bukan asal menolak, tetapi ada dasarnya. Apa yang bukan berasal dari Tuhan akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang mengasihi saudara dan saya dengan kekuatan yang berasal daripada Dia. Maka semua yang bukan berasal dari Dia, oleh pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan untuk apa? Mencabut semua tanaman-tanaman si jahat. Yang coba ya mungkin masih benih. Tapi Tuhan tahu, cabut. Ya, kita lihat satu ayat terakhir. Matius 15 ayat 13. Sambil mendakapi dia atau Yesua berkata, setiap tanaman yang Bapa Sorgawiku tidak menanamnya akan dicabut seakar-akarnya. Dan kita senantiasa dengar firman kan. Firman Tuhan katakan firman itu ditanam dalam hati. Tetapi setan kan licik. Benih yang baik sudah ditanam. Setan ikut-ikutan tanam benih dengan caranya. Nah, yang ditanam yang bukan dari Bapa, Tuhan akan dengan pertolongan Roh Kudus yang akan mengingatkan kita. Sehingga dengan iman kita mencabut semua yang bukan dari Tuhan. Sehingga pertumbuhan iman kita tidak akan pernah bisa tergoyahkan. Sehingga dengan bertumbuhnya iman kita akan menghasilkan bulir-bulir buah-buah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Nah, tapi semua itu tergantung bagaimana respon saudara dan saya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, saya hanya bisa mengimbau, ayo maju, ingat Roh Kudus ada di dalam engkau, ada di dalam kita. Bagaimana kita menanggapi kehadiran Dia di dalam kita? Tanya Dia, Roh Kudus ini mau kemana? Apa yang harus saya buat? Saya pengen baca, apa yang harus saya baca? Jangan pasif ya. Harus proaktif. Saya tidak mengajar waktu saya, kayaknya saya pernah saksikan. Menjadi ya katakanlah pimpinan di perusahaan di luar sana kan. Saya bilang anak buah saya tidak menghendaki Anda aktif. Tidak. Tapi saya menghendaki Anda proaktif. Bisa dibedakan aktif sama proaktif. Aktif, ya datang gereja aktif. Datang gereja ya duduk. Dengerin aja apa yang bisa. Tapi kalau proaktif, datang gereja lihat apa yang bisa kubuat di gereja. Datang nggak? Ya, mungkin bangkunya nggak beres kan, beresin, cek. Itu namanya proaktif. Bertindak sebelum disuruh atau tanpa disuruh. Karena ada dorongan Roh Kudus yang mengajak kita melakukan sesuatu. Itu namanya proaktif. Kalau namanya aktif memang datang gereja duduk. Ya udah. Udah tahu ada sampah di situ, ada biarlah nanti orang lain yang angkat. Lah kayak begitu. Karena itu mari saudara kita sama-sama bertumbuh.
Tetapi keselamatan itu memang tergantung pribadi lepas pribadi. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mengingatkan kita semua. Tetap jangan pernah mengendor. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan saya. Mau kita semakin maju, semakin bertumbuh. Sampai kepada kesempurnaan. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri.